Oke, selamat malam semuanya. Salam. Oke, jadi hari ini kita sama-sama belajar tentang pandangan teologis tentang kehendak bebas manusia dan relevansinya dengan kehidupan orang percaya saat ini. Oke, kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Saya juga belajar, teman-teman juga sama-sama belajar pada malam hari ini. Apakah suara saya jelas? Boleh kasih? Oke. Oke, saya akan share screen ya. Oke, apakah sudah kelihatan? Oke, apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah. Oke, nah hari ini kita sama-sama belajar tentang pandangan teologis tentang kehendak bebas manusia dan relevansinya dengan kehidupan orang percaya. Oke, nah kehendak bebas merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai umat manusia dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi Adam dan Hawa merupakan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita dan paling penting dalam menggunakan kehendak bebas manusia. Nah, oleh karena itu mereka merupakan manusia pertama yang diciptakan Tuhan Allah di Taman Eden. Mungkin teman-teman semua pasti sudah tahu ya tentang di mana awal mulanya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Oke. Nah, kita sebagai manusia pasti memiliki kehendak bebas manusia. Manusia diciptakan di dunia ini dengan memiliki kehendak bebas. Mungkin kita sebagai manusia pasti memiliki kehendak bebas, yaitu sering disebut dengan free will, atau kita sebagai manusia sering disebut dengan free will itu adalah kehendak kita sebagai manusia. Manusia punya memiliki kehendak bebas gitu ya teman-teman semua. Oke. Jadi manusia adalah ciptaan yang istimewa yang diciptakan oleh Allah seturut gambar dan rupanya gitu. Manusia memiliki perbedaan dengan ciptaan-ciptaan lain yang diciptakan dalam skenario penciptaan, memiliki perbedaan dengan ciptaan-ciptaan lainnya gitu yang diciptakan dalam skenario pencipta alam semesta. Nah, Allah menciptakan manusia dengan keberadaannya memiliki kualitas yang unik. Kita sebagai manusia memiliki kualitas yang unik dari masing-masing kita sebagai manusia gitu. Karena hanya manusia yang dibentuk Allah dari debu tanah dan ia menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya dan ia menjadi makhluk yang hidup gitu. Jadi manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan lainnya gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, kita sebagai manusia mesti memiliki kehendak bebas, yaitu kita sebagai manusia memiliki hati manusia. Nah, kehendak yang diberikan Allah kepada manusia merupakan sesuatu kebebasan dalam menentukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Jadi kehendak manusia sangat bergantung kepada hati yang dimiliki oleh manusia. Hati secara etimologis memiliki arti atau sifat hati gitu dalam pengenalan akan diri sendiri dalam kaitannya dengan hukum benar yang salah dan yang telah diketahuinya. Nah, ketika Allah menciptakan manusia di dalam tubuh manusia, ada hati yang dikaruniakan Allah, yaitu dan tidak didapatkan dalam binatang maupun dalam tumbuhan gitu. Jadi kita sebagai manusia, kita diciptakan unik oleh Tuhan gitu. Nah, kehendak bebas manusia merupakan suatu hasil dari ekspresi keinginan hati manusia. Jika hati manusia baik, maka akan menghasilkan kehendak bebas yang baik juga gitu. Namun, jika hati manusia jahat dan penuh motivasi buruk, maka hasilnya adalah perbuatan yang jahat gitu. Oke. Oke. Dan yang kedua itu adalah kehendak bebas kita, yaitu pikiran manusia. Selain hati manusia, yang dapat mempengaruhi kehendak bebas manusia adalah pikirannya. Nah, selain hati manusia, yang dapat mempengaruhi kehendak bebas manusia adalah pikirannya. Manusia adalah makhluk berpikir.
dengan pikirannya dapat menemukan segala hal baru yang dapat mengubah dunia. Perubahan dunia dari dunia purba hingga sampai pada era postmodern ini merupakan suatu hasil dari pikiran-pikiran orang terdahulu. Secara etimologi, pikiran diartikan hasil berpikir, akal, ingatan, gagasan, niat, maksud. Nah, dalam hal ini, pikiran merupakan sesuatu yang tidak kelihatan secara kasat mata gitu, yang muncul ketika manusia menggunakan otaknya untuk melakukan suatu kegiatan berpikir gitu. Namun pikiran yang dimiliki oleh manusia itu dapat diketahui oleh orang lain ketika pikiran itu tertuang pada sebuah hasil berpikir atau gagasan ide gitu. Jadi solusi penyelesaian masalah yang dapat kita pikirkan dan tindakan dapat kita menimbulkan aktivitas kita dan aktivitas otak dapat menimbulkan perilaku tertentu. Nah, jadi kedua perspektif ini dapat dibandingkan bahwa kita memiliki konsep tentang pikiran merupakan kesadaran manusia dalam mengambil keputusan dan memiliki tujuan dalam apa yang ingin dilakukan gitu. Berbeda dengan perspektif Alkitabiah, memiliki konsep tentang pikiran yang tanpa menghilangkan kesadaran manusia dan menitik beratkan pada pikiran yang bertanggung jawab di hadapan Allah gitu. Dan hasil dari pikiran manusia bergantung pada kehendak manusia yang tunduk pada otoritas Allah. Oke. Nah, manusia dilahirkan di dunia ini memiliki kehendak bebas untuk mengusahakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, manusia dengan kehendak bebasnya harus sadar pada saat pada Sang Pemberi kehendak bebas, yaitu Allah kita sendiri. Nah, manusia dilahirkan di dunia ini memiliki kehendak bebas gitu ya teman-teman untuk mengusahakan segala sesuatu yang ada di dunia. Manusia dengan kehendak bebasnya harus sadar pada Sang Pemberi kehendak bebas, yaitu Allah. Ketika manusia sadar kepada Sang Pemberi kehendak manusia, akan bertanggung jawab atas kehendak bebas yang dipercayakan Allah kepada manusia gitu. Kehendak bebas yang dimiliki manusia harus disadari, didasari dan dikerjakan semuanya untuk memuliakan Allah. Supaya setiap apa yang dilakukan manusia hanya kehendak Allah saja yang dijunjung tinggi gitu, dan kehendak bebas yang manusia miliki. Nah, dari kebebasan untuk berkehendak sudah sepantasnya kita sebagai manusia sadar diri gitu, dalam arti kita sebagai manusia kita harus sepantasnya untuk memberi kehendak bebas itu kepada Allah gitu. Kita memiliki kehendak yang seperti yang Tuhan inginkan gitu. Bukan berarti dalam kehendak bebas kita melakukan hal yang jahat atau hal yang tidak baik, tapi dalam kehendak bebas kita harus memiliki perilaku yang baik gitu. Seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita gitu. Oke. Sekian presentasi dari saya hari ini. Kita sama belajar tentang kehendak bebas itu. Oke, terima kasih. Salam. Oke, selamat malam semuanya. Salam. Oke, jadi hari ini kita sama-sama belajar tentang pandangan teologis tentang kehendak bebas manusia dan relevansinya dengan kehidupan orang percaya saat ini. Oke, kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Saya juga belajar, teman-teman juga sama-sama belajar pada malam hari ini. Apakah suara saya jelas? Boleh kasih? Oke. Oke, saya akan share screen ya. Oke, apakah sudah kelihatan? Oke, apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah. Oke, nah hari ini kita sama-sama belajar tentang pandangan teologis tentang kehendak bebas manusia dan relevansinya dengan kehidupan orang percaya. Oke, nah kehendak bebas merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai umat manusia dalam
sejarah kehidupan manusia. Jadi Adam dan Hawa merupakan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita dan paling penting dalam menggunakan kehendak bebas manusia. Nah, oleh karena itu mereka merupakan manusia pertama yang diciptakan Tuhan Allah di Taman Eden. Mungkin teman-teman semua pasti sudah tahu ya tentang di mana awal mulanya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Oke. Nah, kita sebagai manusia pasti memiliki kehendak bebas manusia. Manusia diciptakan di dunia ini dengan memiliki kehendak bebas. Mungkin kita sebagai manusia pasti memiliki kehendak bebas, yaitu sering disebut dengan free will, atau kita sebagai manusia sering disebut dengan free will itu adalah kehendak kita sebagai manusia. Manusia punya memiliki kehendak bebas gitu ya teman-teman semua. Oke. Jadi manusia adalah ciptaan yang istimewa yang diciptakan oleh Allah seturut gambar dan rupanya gitu. Manusia memiliki perbedaan dengan ciptaan-ciptaan lain yang diciptakan dalam skenario penciptaan, memiliki perbedaan dengan ciptaan-ciptaan lainnya gitu yang diciptakan dalam skenario pencipta alam semesta. Nah, Allah menciptakan manusia dengan keberadaannya memiliki kualitas yang unik. Kita sebagai manusia memiliki kualitas yang unik dari masing-masing kita sebagai manusia gitu. Karena hanya manusia yang dibentuk Allah dari debu tanah dan ia menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya dan ia menjadi makhluk yang hidup gitu. Jadi manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan lainnya gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, kita sebagai manusia mesti memiliki kehendak bebas, yaitu kita sebagai manusia memiliki hati manusia. Nah, kehendak yang diberikan Allah kepada manusia merupakan sesuatu kebebasan dalam menentukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Jadi kehendak manusia sangat bergantung kepada hati yang dimiliki oleh manusia. Hati secara etimologis memiliki arti atau sifat hati gitu dalam pengenalan akan diri sendiri dalam kaitannya dengan hukum benar yang salah dan yang telah diketahuinya. Nah, ketika Allah menciptakan manusia di dalam tubuh manusia, ada hati yang dikaruniakan Allah, yaitu dan tidak didapatkan dalam binatang maupun dalam tumbuhan gitu. Jadi kita sebagai manusia, kita diciptakan unik oleh Tuhan gitu. Nah, kehendak bebas manusia merupakan suatu hasil dari ekspresi keinginan hati manusia. Jika hati manusia baik, maka akan menghasilkan kehendak bebas yang baik juga gitu. Namun, jika hati manusia jahat dan penuh motivasi buruk, maka hasilnya adalah perbuatan yang jahat gitu. Oke. Oke. Dan yang kedua itu adalah kehendak bebas kita, yaitu pikiran manusia. Selain hati manusia, yang dapat mempengaruhi kehendak bebas manusia adalah pikirannya. Nah, selain hati manusia, yang dapat mempengaruhi kehendak bebas manusia adalah pikirannya. Manusia adalah makhluk berpikir. Dengan pikirannya dapat menemukan segala hal baru yang dapat mengubah dunia. Perubahan dunia dari dunia purba hingga sampai pada era postmodern ini merupakan suatu hasil dari pikiran-pikiran orang terdahulu. Secara etimologi, pikiran diartikan hasil berpikir, akal, ingatan, gagasan, niat, maksud. Nah, dalam hal ini, pikiran merupakan sesuatu yang tidak kelihatan secara kasat mata gitu, yang muncul ketika manusia menggunakan otaknya untuk melakukan suatu kegiatan berpikir gitu. Namun pikiran yang dimiliki oleh manusia itu dapat diketahui oleh orang lain ketika pikiran itu tertuang pada sebuah hasil berpikir atau gagasan ide gitu. Jadi solusi penyelesaian masalah yang dapat kita pikirkan dan tindakan dapat kita menimbulkan aktivitas kita dan aktivitas otak dapat menimbulkan perilaku tertentu. Nah, jadi kedua perspektif ini dapat dibandingkan bahwa kita memiliki konsep tentang pikiran merupakan kesadaran manusia dalam
mengambil keputusan dan memiliki tujuan dalam apa yang ingin dilakukan gitu. Berbeda dengan perspektif Alkitabiah, memiliki konsep tentang pikiran yang tanpa menghilangkan kesadaran manusia dan menitik beratkan pada pikiran yang bertanggung jawab di hadapan Allah gitu. Dan hasil dari pikiran manusia bergantung pada kehendak manusia yang tunduk pada otoritas Allah. Oke. Nah, manusia dilahirkan di dunia ini memiliki kehendak bebas untuk mengusahakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, manusia dengan kehendak bebasnya harus sadar pada Sang Pemberi kehendak bebas, yaitu Allah kita sendiri. Nah, manusia dilahirkan di dunia ini memiliki kehendak bebas gitu ya teman-teman, untuk mengusahakan segala sesuatu yang ada di dunia. Manusia dengan kehendak bebasnya harus sadar pada Sang Pemberi kehendak bebas, yaitu Allah. Ketika manusia sadar kepada Sang Pemberi kehendak manusia, akan bertanggung jawab atas kehendak bebas yang dipercayakan Allah kepada manusia gitu. Kehendak bebas yang dimiliki manusia harus didasari dan dikerjakan semuanya untuk memuliakan Allah. Supaya setiap apa yang dilakukan manusia hanya kehendak Allah saja yang dijunjung tinggi gitu, dan kehendak bebas yang manusia miliki. Nah, dari kebebasan untuk berkehendak sudah sepantasnya kita sebagai manusia sadar diri gitu, dalam arti kita sebagai manusia kita harus sepantasnya untuk memberi kehendak bebas itu kepada Allah gitu. Kita memiliki kehendak yang seperti yang Tuhan inginkan gitu. Bukan berarti dalam kehendak bebas kita melakukan hal yang jahat atau hal yang tidak baik, tapi dalam kehendak bebas kita harus memiliki perilaku yang baik gitu, seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita gitu. Oke. Sekian presentasi dari saya hari ini. Kita sama belajar tentang kehendak bebas itu. Oke, terima kasih. Salam. Oke, selamat malam semuanya. Salam. Oke, jadi hari ini kita sama-sama belajar tentang pandangan teologis tentang kehendak bebas manusia dan relevansinya dengan kehidupan orang percaya saat ini. Oke, kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Saya juga belajar, teman-teman juga sama-sama belajar pada malam hari ini. Apakah suara saya jelas? Boleh kasih? Oke. Oke, saya akan share screen ya. Oke, apakah sudah kelihatan? Oke, apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah. Oke, nah hari ini kita sama-sama belajar tentang pandangan teologis tentang kehendak bebas manusia dan relevansinya dengan kehidupan orang percaya. Oke, nah kehendak bebas merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai umat manusia dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi Adam dan Hawa merupakan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita dan paling penting dalam menggunakan kehendak bebas manusia. Nah, oleh karena itu mereka merupakan manusia pertama yang diciptakan Tuhan Allah di Taman Eden. Mungkin teman-teman semua pasti sudah tahu ya tentang di mana awal mulanya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Oke. Nah, kita sebagai manusia pasti memiliki kehendak bebas manusia. Manusia diciptakan di dunia ini dengan memiliki kehendak bebas. Mungkin kita sebagai manusia pasti memiliki kehendak bebas, yaitu sering disebut dengan free will, atau kita sebagai manusia sering disebut dengan free will itu adalah kehendak kita sebagai manusia. Manusia punya memiliki kehendak bebas gitu ya teman-teman semua. Oke. Jadi manusia adalah ciptaan yang istimewa yang diciptakan oleh Allah seturut gambar dan rupanya gitu. Manusia memiliki perbedaan dengan ciptaan-ciptaan lain yang diciptakan dalam skenario penciptaan, memiliki perbedaan dengan ciptaan-ciptaan lainnya gitu yang diciptakan dalam skenario pencipta alam semesta. Nah, Allah menciptakan manusia dengan
keberadaannya memiliki kualitas yang unik. Kita sebagai manusia memiliki kualitas yang unik dari masing-masing kita sebagai manusia gitu. Karena hanya manusia yang dibentuk Allah dari debu tanah dan ia menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya dan ia menjadi makhluk yang hidup gitu. Jadi manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan lainnya gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, kita sebagai manusia mesti memiliki kehendak bebas, yaitu kita sebagai manusia memiliki hati manusia. Nah, kehendak yang diberikan Allah kepada manusia merupakan sesuatu kebebasan dalam menentukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Jadi kehendak manusia sangat bergantung kepada hati yang dimiliki oleh manusia. Hati secara etimologis memiliki arti atau sifat hati gitu dalam pengenalan akan diri sendiri dalam kaitannya dengan hukum benar yang salah dan yang telah diketahuinya. Nah, ketika Allah menciptakan manusia di dalam tubuh manusia, ada hati yang dikaruniakan Allah, yaitu dan tidak didapatkan dalam binatang maupun dalam tumbuhan gitu. Jadi kita sebagai manusia, kita diciptakan unik oleh Tuhan gitu. Nah, kehendak bebas manusia merupakan suatu hasil dari ekspresi keinginan hati manusia. Jika hati manusia baik, maka akan menghasilkan kehendak bebas yang baik juga gitu. Namun, jika hati manusia jahat dan penuh motivasi buruk, maka hasilnya adalah perbuatan yang jahat gitu. Oke. Dan yang kedua itu adalah kehendak bebas kita, yaitu pikiran manusia. Selain hati manusia, yang dapat mempengaruhi kehendak bebas manusia adalah pikirannya. Nah, selain hati manusia, yang dapat mempengaruhi kehendak bebas manusia adalah pikirannya. Manusia adalah makhluk berpikir. Dengan pikirannya dapat menemukan segala hal baru yang dapat mengubah dunia. Perubahan dunia dari dunia purba hingga sampai pada era postmodern ini merupakan suatu hasil dari pikiran-pikiran orang terdahulu. Secara etimologi, pikiran diartikan hasil berpikir, akal, ingatan, gagasan, niat, maksud. Nah, dalam hal ini, pikiran merupakan sesuatu yang tidak kelihatan secara kasat mata gitu, yang muncul ketika manusia menggunakan otaknya untuk melakukan suatu kegiatan berpikir gitu. Namun pikiran yang dimiliki oleh manusia itu dapat diketahui oleh orang lain ketika pikiran itu tertuang pada sebuah hasil berpikir atau gagasan ide gitu. Jadi solusi penyelesaian masalah yang dapat kita pikirkan dan tindakan dapat kita menimbulkan aktivitas kita dan aktivitas otak dapat menimbulkan perilaku tertentu. Nah, jadi kedua perspektif ini dapat dibandingkan bahwa kita memiliki konsep tentang pikiran merupakan kesadaran manusia dalam mengambil keputusan dan memiliki tujuan dalam apa yang ingin dilakukan gitu. Berbeda dengan perspektif Alkitabiah, memiliki konsep tentang pikiran yang tanpa menghilangkan kesadaran manusia dan menitik beratkan pada pikiran yang bertanggung jawab di hadapan Allah gitu. Dan hasil dari pikiran manusia bergantung pada kehendak manusia yang tunduk pada otoritas Allah. Oke. Nah, manusia dilahirkan di dunia ini memiliki kehendak bebas untuk mengusahakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, manusia dengan kehendak bebasnya harus sadar pada saat pada Sang Pemberi kehendak bebas, yaitu Allah kita sendiri. Nah, manusia dilahirkan di dunia ini memiliki kehendak bebas gitu ya teman-teman untuk mengusahakan segala sesuatu yang ada di dunia. Manusia dengan kehendak bebasnya harus sadar pada Sang Pemberi kehendak bebas, yaitu Allah. Ketika manusia sadar kepada Sang Pemberi kehendak manusia, akan bertanggung jawab atas kehendak bebas yang dipercayakan Allah kepada manusia gitu. Kehendak bebas yang dimiliki manusia harus disadari, didasari dan dikerjakan semuanya untuk memuliakan Allah.
supaya setiap apa yang dilakukan manusia hanya kehendak Allah saja yang dijunjung tinggi gitu, dan kehendak bebas yang manusia miliki. Nah, dari kebebasan untuk berkehendak sudah sepantasnya kita sebagai manusia sadar diri gitu, dalam arti kita sebagai manusia kita harus sepantasnya untuk memberi kehendak bebas itu kepada Allah gitu. Kita memiliki kehendak yang seperti yang Tuhan inginkan gitu. Bukan berarti dalam kehendak bebas kita melakukan hal yang jahat atau hal yang tidak baik, tapi dalam kehendak bebas kita harus memiliki perilaku yang baik gitu. Seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita gitu. Oke. Sekian presentasi dari saya hari ini. Kita sama belajar tentang kehendak bebas itu. Oke, terima kasih. Salam.